Ada satu pembahasan fikih yang dibahas oleh para ulama, yaitu tentang penetapan harga barang. Apakah boleh seseorang menjual harga barang di bawah harga pasar? Atau apakah boleh dia menjual harga barang di atas harga pasar? Permasalahan ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasannya pedagang itu memiliki kebebasan untuk berniaga dan dia sendiri yang menentukan harga barangnya. Ya, dan mereka berdalilkan dengan hadis di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah dan mereka berkata, "Sa'ir lana ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, berikan harga barang kepada kami ya Rasulullah, karena harga barang itu melonjak di pasar, tidak beraturan. Kemudian Nabi SAW menjawab, di antara jawaban beliau, saya tidak mau nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah ada orang yang menuntut saya telah mendolimi harta dan darah mereka. Sehingga dengan hadis ini para ulama mereka mengatakan bahwasannya ya pemerintah di sini tidak ikut campur akan penetapan harga barang di pasaran. Pedagang silahkan untuk mereka bebas untuk berdagang dengan harga yang mereka ingin tetapkan. Kecuali di sana ada beberapa hal yang dikecualikan, yang itu adalah ya barang-barang yang vital. Yang dikhawatirkan kalau seandainya barang tersebut tidak diatur akan merusak perekonomian. Ya mungkin yang saya tangkap dari ucapan ulama tersebut adalah bensin. Yang mana bensin itu sangat berpengaruh akan naik dan turunnya harga. Makanya di sana pemerintah tidak ada masalah untuk menetapkan harga bensin untuk demi kestabilan ekonomi. Namun ada sebagian ulama yang lainnya, di antaranya ulama Al-Malikiyah. Mereka berpendapat kalau seandainya seseorang menaikkan harga barang di atas harga di pasar, tidak ada masalah. Ada orang jual barang A seharga 200.000 di pasaran, dia jual 250.000, silakan. Karena nggak ada sisi yang memberikan mudarat buat orang lain. Orang bisa memilih yang 200.000. Tetapi dalam mazhab Malikiyah mereka berpendapat kalau seandainya dia menjual harga barang di bawah harga pasar. Ketika harga di pasar misalnya 100.000 rupiah, ya dia menjual 70.000 rupiah atau 50.000 rupiah. Ya dia jual 50.000 rupiah. Ya, nah disebutkan dalam mazhab Malikiyah ini akan menjadi doror buat manusia. Ini akan menjadi dampak yang jelek bagi orang-orang, terlebih para pemodal-pemodal yang sedikit. Yang terkadang dia hanya mengambil barang dari fulan, ya, kemudian dia mengambil keuntungan sedikit, dengan dia memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya untuk sekedar makan, untuk mengisi perutnya. Bukan seperti pedagang-pedagang besar mungkin untuk menambah toko, untuk menambah mobil, menambah rumah, dan lain sebagainya. Ada pedagang-pedagang kecil yang mereka terkadang untuk isi perut mereka. Mereka mencari rezeki. Ya, jadi dalam mazhab Malikiyah nggak boleh seseorang menjual harga barang di bawah harga pasar. Dan mereka berdalilkan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada waktu itu Hatib bin Abi Balta'ah menjual zabib, anggur kering. Yang mana anggur kering itu dijual oleh Hatib bin Abi Balta'ah di jauh daripada harga pasar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jual dengan harga sebagaimana manusia menjual atau kau keluar dari pasar ini. Jangan kau berdagang lagi. Walaupun sebagian para ulama mereka mengatakan kisah inilah kisah yang munqati, kisah yang tidak sahih, namun itu disebutkan dalam mazhab Malikiyah yang mereka menguatkan hadis tersebut atau riwayat tersebut. Taib, kalaupun seandainya misalnya kita mengambil pendapat jumhur, seseorang diberikan kebebasan, namun kita sebagaimana kita ketahui dalam kaidah fikih, perkara yang mustahab, ya terkadang bisa kita tinggalkan ketika itu akan memunculkan kemudaratan. Apalagi perkara yang itu bentuknya apa? Mubah. Boleh kita jual harga barang seperti harga di pasaran, dan boleh kita turunkan, kan boleh kalau ikut pendapat jumhur. Faham? Nah perkara yang mustahab saja saya ulangi, boleh kita tinggalkan ketika akan menjadi mudarat, apalagi perkara yang mubah kalau kita ikut pendapat jumhur ulama. Sehingga disinilah kita harus melihat perdagangan itu terkadang bukan hanya boleh dan tidak boleh, tapi kita harus melihat kondisi saudara-saudara kita di tengah-tengah, apalagi masa-masa seperti ini yang sulit untuk mencari uang,
yang mereka terkadang hanya membeli barang 100.000 rupiah, yang mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan keuntungan 10.000 rupiah atau 20.000 rupiah untuk mereka bisa memberi makan untuk anaknya, untuk istrinya di rumah. Ya, tetapi para pedagang-pedagang besar terkadang mereka tidak mau peduli. Ya, yang penting barangnya itu laku, yang penting orang bisa beli sama dia. Ini hal yang harus kita perhatikan, saudara-saudaraku muslimin. Ya, kita melihat bagaimana lingkungan kita, melihat bagaimana kondisi saudara kita. Karena kehidupan hari ini adalah kehidupan yang sulit, bukan kehidupan yang mudah. Ya, kadang orang dia tidak makan. Oleh karena itu, permudahlah urusan saudara-saudara kita muslimin. Kalau kita memudahkan urusan saudara kita muslimin, maka insya Allah akan mudahkan urusan kita. Allah fi aunil abdu, maka abdu fi auni akhi. Ya, Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, para pedagang-pedagang besar dia tidak akan jatuh miskin. Ya, ketika terkadang dia harus menjual barang seperti ini, dia nggak jatuh miskin. Tapi ada saudara-saudara kita terkadang mereka terimbas, mereka nggak bisa makan. Jadi hal yang seperti ini, saudara-saudaraku muslimin, ya harus kita fahami. Terlebih dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, atau disebutkan dalam beberapa ucapan, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita karena kebaikan kita kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang fakir. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan selalu membimbing kita di atas kebaikan ya dunia dan akhirat kita. Wallahu taala alam bisawab. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV